Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nisrina Zulfa dengan ekor NIM 002, Rinta Dini Aminarti dengan ekor NIM 016, Korizon Felix Indri Kustanti dengan ekor NIM 030, dan Eka Innova Wulan Ramadhani dengan ekor NIM 060 yang akan membawakan materi historiografi abad ke-18. Di sini, kami akan membahas mengenai peristiwa sejarah abad ke-18, ciri-ciri historiografi abad ke-18, sejarawan abad ke-18, serta kekurangan dan kelebihan historiografi abad ke-18. Latar belakang historiografi abad ke-18. Historiografi abad ke-18 merupakan salah satu periode penting dalam perubahan metode penulisan sejarah. Periode ini mengalami pergeseran pendekatan teologis ke pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah terhadap sejarah. Pergeseran ini pertama kali terjadi di negara-negara barat yang tercermin dalam perubahan penulisan sejarah. Faktor paling mendominasi pada historiografi abad ke-18 adalah adanya sikap rasionalisme dan sekularisme. Sikap rasionalisme ditandai dengan sikap manusia yang mulai kembali berpikir dengan logika, lebih kritis dan realistis terhadap sumber sejarah, serta sikap sekularisme merupakan sikap yang mencerminkan tidak percaya terhadap dogma agama yang pada abad pertengahan sangat dijunjung tinggi. Sikap ini memunculkan banyak sejarawan-sejarawan baru yang mulai menggunakan kritik dalam menyeleksi sumber-sumber yang didapatkan. Contoh peristiwa abad ke-18. Salah satu contoh peristiwa yang terjadi di benua Eropa adalah revolusi industri. Merupakan peristiwa tenaga mesin mulai menggantikan tenaga manusia sebagai alat produksi di pabrik. Revolusi industri di Inggris terjadi antara tahun 1760 dan 1830 Masehi. Sistem perekonomian masyarakat Eropa sangat bergantung pada sistem perekonomian Inggris. Salah satu faktornya adalah alat mekanik yang memudahkan pekerjaan manusia. Berikutnya, ada pula peristiwa yang terjadi pada abad ke-18 di Nusantara, yaitu peristiwa yang didatangkan oleh pengaruh dominasi VOC yang didirikan pada tahun 20 Maret 1602. VOC mampu mendominasi tidak hanya dalam bidang perekonomian saja, namun masuk ke ranah pemerintahan Belanda hingga dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Berikut beberapa ciri-ciri historiografi abad ke-18. Yang pertama, penulisan historiografi lebih menekankan pada akal pikiran manusia, bukan berpihak pada kepercayaan, mitos, maupun agama. Dua, sumber yang digunakan sudah mengalami kemajuan, tidak hanya bertumbuh pada sejarah lisan. Yang ketiga, karya yang dihasilkan banyak memuat paham humanisme. 4. Lahirnya historiografi nasional. 5. Sumber-sumber sejarah mulai dianalisis lebih dalam melalui verifikasi sumber. 6. Penekanan pada rasionalisme dan empirisme. 7. Fokus pada sejarah politik dan militer. Dan yang terakhir, mengalami perkembangan filsafat sejarah. Selanjutnya, sejarawan abad ke-18. Yang pertama ada Jane Mabillon 1623 sampai 1707. Lahir di kota Reims pada 23 November 1623 dan meninggal pada tahun 1707. Karyanya antara lain On Diplomatics, Supplement of On Diplomatics, On the Galician Liturgy, Treatise on the Monastic Studies, Reflection on the Reply of the Abbot of La Trève, dan yang terakhir, Annal of the Benedictine Order. Yang kedua, ada David Hume 1711 sampai 1776. Lahir di Edinburgh, Skotlandia pada 26 April 1711 dan meninggal pada 25 Agustus 1776. Berikut beberapa karya Hume: History of England, Essays Moral and Political, Dialogue Concerning Natural Religion, A Trace of Human Nature yang terbagi menjadi dua, An
Inquiry Concerning Human Understanding, dan An Inquiry Concerning of the Principle of Morals. Sejarawan abad ke-18. Yang keempat ada Voltaire, di mana Voltaire memiliki nama asli yaitu Frances Mary Arouet, yang lahir di Paris pada tahun 1694 Masehi. Karyanya adalah Henriade, The Age of Louis, Essay on the Manners and Spirit of Nation, Philosophical Dictionary, Surat Filosof, dan Candide. Dan terakhir ada Edward Gibbon. Karyanya antara lain An Essay on the Study of Literature, yang berisi pengetahuan tentang sejarawan, hukum, lembaga, Republik Romawi, dan perhatiannya pada karya Montesquieu di zaman kuno. Dan The Decline and Fall of the Roman Empire. Karyanya ini membuat peristiwa selama 1300 tahun dari zaman Antinous pada abad pertama Masehi hingga awal Renaissance. Kekurangan pada historiografi abad ke-18. Yang pertama, banyaknya tulisan-tulisan yang telah habis termakan oleh usia dan musnah karena faktor alam, bahkan tidak sedikit tulisan sejarah yang memang sengaja dimusnahkan ataupun dihilangkan. 2. Faktor karena para kompani tidak memiliki misi budaya serta tidak memiliki minat dalam melakukan campur tangan pada tata cara hidup rakyat yang diajak berniaga. Yang ketiga, kentalnya dampak pencerahan membawa historiografi karena penggunaan emosi, keyakinan, dan budaya dalam kemajuan historiografi. Yang keempat, objektivitas masih sulit ditemukan yang mengakibatkan pada ketidakakuratan narasi sejarah. Yang kelima, bias dalam subjektivitas. Yang keenam, kurangnya perspektif global. Selanjutnya, kelebihan dari historiografi abad ke-18. Yang pertama, munculnya metode sejarah kritis, pergeseran fokus sejarah, lahirnya konsep sejarah modern, peningkatan penggunaan sumber sejarah, berkembangnya historiografi nasional, munculnya karya sejarah monumental, dan pengaruh pencerahan pada historiografi. Tak terasa kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Berikut saya jabarkan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Historiografi abad ke-18 menjadi periode penting bagi perubahan metode historiografi. Pada periode ini, pendekatan teologis beralih ke pendekatan sejarah yang lebih rasional dan ilmiah. Perubahan ini pertama kali terjadi di negara-negara barat dan tercermin dalam perubahan historiografi. Faktor dominan dalam historiografi abad ke-18 adalah sikap rasionalisme dan sekularilisme. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perubahan historiografi pada abad ke-18, seperti adanya peristiwa reformasi gereja, kemajuan di bidang intelektual dan kehadiran teori Isaac Newton, Rousseau, Adam Smith, dan lain sebagainya, perkembangan perekonomian, dan banyak revolusi di bidang politik. Oleh karena itu, kami selaku kelompok 6 ingin menjelaskan terkait ciri-ciri historiografi abad ke-18, tokoh historiografi abad ke-18, bukti-bukti historiografi abad ke-18, dan kekurangan serta kelebihan historiografi abad ke-18.